Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dasar-dasar teknologi. Pada kesempatan kali ini kami diberikan tugas dari Pak Lahan untuk membuat video green screen. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang akidah Islam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Abian Rolihan, NIM 24010400061. Yang pertama yaitu akidah Islam. Akidah Islam, pengertian akidah Islam secara bahasa. Kata akidah berasal dari istilah Arab al-aqdu yang bermakna mengikat atau menyimpulkan. Istilah ini juga memiliki arti Arabdu, ikatan, al-itsaku, mengikat, at-subut, penetapan, dan al-ihkam, penguatan. Dalam konteks ini, akidah menggambarkan sesuatu yang mengikat erat keyakinan seseorang terhadap kebenaran tertentu. Adapun selanjutnya secara istilah ya. Secara istilah, akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun bagi orang yang mempercayainya. Ini mencakup keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk sumber yang kedua yaitu ada as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti jalan yang telah ditempuh, yaitu berupa norma-norma praktis atau model tingkah laku. Dalam hal ini yaitu Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, ataupun ketetapannya yang terkandung di dalam hadis dan kemudian dipraktekkan dan menjadi teladan secara terus-menerus oleh pengikutnya. Sunnah Rasulullah berperan sebagai penjelas dari tafsir ayat-ayat Al-Quran. Ia dapat menggali dan menyikapi hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Sebagai upaya penjelasan dan penyampaian makna-makna Al-Quran, sudah tentu as-sunnah mengandung kebenaran dan kejujuran, bahkan merupakan kalam terbaik setelah kalam Allah SWT. Bentuk yang ketiga yaitu adalah akal dan pikiran. Akal merupakan rahmat Allah SWT sebagai pencipta dan dikaruniakan kepada manusia sebagai modal dasar mereka untuk melahirkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Baik sebagian yang sependapat dengan akal sebagai sumber ketiga dalam pembahasan akidah. Disusun beberapa aturan yang harus diberlakukan untuk menjaga penggunaan akal agar hal-hal yang dihasilkan tidak batil dan sah untuk diterima. Hal tersebut melihat kenyataan bahwa akal tidak dapat berdiri sendiri dan dalam menalar hakikat-hakikat dalam akidah Islam. Selanjutnya ada fungsi akidah. Fungsi yang pertama yaitu membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu membebaskan akal manusia dari taklid buta, ilusi dan hayalan. Yang ketiga yaitu akidah sebagai dasar bangunan syariat dan perintis serta pendorong amal soleh. Yang keempat yaitu sebagai pengukuhan komitmen untuk melaksanakan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah baik berupa perintah maupun larangan. Yang kelima ada pembelajaran untuk mengasah ketajaman hati nurani. Yang keenam yaitu sebagai spirit untuk perbaikan dan pendisiplinan perilaku dan akhlak seorang muslim. Yang ketujuh menjadi dasar keyakinan. Yang kedelapan meningkatkan keimanan. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah Islam adalah fondasi imam yang meyakini keberadaan Allah, para nabi, kitab suci, hari akhir, malaikat, dan takdir. Prinsip ini juga mencakup prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, ketaatan, dan menghindari syirik. Prinsip-prinsip akidah yang pertama adalah beriman kepada Allah, mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, menciptakan, mengatur, dan memberikan rezeki. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat, yakin akan keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang tidak berbuat dosa dan selalu taat pada perintahnya. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup bagi umat manusia seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab lainnya. Beriman kepada Rasul, yakin akan keberadaan para nabi dan Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ajaran dan perintah kepada manusia. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, yakin akan adanya hari kiamat di mana setiap orang akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban
atas perbuatan di dunia. Yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Sekian. Yang selanjutnya ada ruang lingkup pembahasan akidah menurut Hasan Al-Banna. Ada 4. Yang pertama ilahiyat, membahas segala hal tentang Allah termasuk nama, sifat, dan perbuatannya. Yang kedua nubawat, membahas nabi dan rasul, sifat-sifat mereka, kitab Allah, mukjizat dan wali Allah. Yang ketiga ruhaniyat, membahas makhluk gaib seperti malaikat, jin, iblis, dan ruh. Yang terakhir samiyat, membahas hal-hal yang hanya diketahui melalui wahyu seperti akhirat, surga, neraka, dan tanda-tanda kiamat. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Islam